wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai etikal pada jurnal Managing Learning Strategies karya Badrukan. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Sarah Ivanka Khalifah Arif, saya sendiri, Muhammad Syahban Rahmatullah, Andri Afriyadi, Sulham Abidin. Masalah etis. Masalah etis terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, pengaruh sosial dan politik. Yang kedua, keragaman budaya. Yang ketiga, bias. Yang keempat, keanekaragaman geografis. Yang kelima, keanekaragaman peserta didik. Yang keenam, kesenjangan digital. Yang ketujuh, etiket. Dan yang ke-8, masalah hukum. Masalah etis yang pertama yaitu pengaruh sosial politik. Di beberapa masyarakat, organisasi politik dan agama dapat mempengaruhi keputusan untuk memasukkan kegiatan e-learning yang mungkin mereka rasa tidak sesuai untuk masyarakat. Artinya, tradisi politik, agama, dan sosial dapat mempengaruhi e-learning. Pembatasan dalam menimpa konten, aktivitas siswa, atau strategi pengajaran yang disukai. 2. Keragaman budaya. Sungguh luar biasa dapat menawarkan kursus e-learning kepada pelajar di seluruh dunia dengan latar belakang sosial budaya, ekonomi, bahasa, dan agama yang berbeda. Contoh keragaman budaya. Di Bangladesh, tanda acungan jempol digunakan untuk menantang atau mengabaikan orang lain. Tetapi bagi budaya lain, itu berarti Anda melakukannya dengan baik. 3. Bias. Pelajar harus didorong untuk menemukan situs web yang menyajikan sudut pandang yang seimbang pada isu-isu kontroversial. Misalnya sejarah Nepal mungkin terlihat sangat berbeda jika diajarkan oleh seorang Pakistan, India, atau fakultas dari Cina. Tom Ables Dears Issues to Cross Cultural Issues with 14 Juni 2000. 4. Keanekaragaman geografis. Karena e-learning dapat ditawarkan ke berbagai lokasi geografis di dunia, kita harus sangat peka tentang lokasi siswa yang berpartisipasi, aksesibilitas internet, hari libur, dan sebagainya. Penggunaan konvensi tanggal dan waktu yang tepat dalam e-learning memberikan orientasi untuk kelompok siswa yang tersebar luas. Masalah dalam keanekaragaman geografis yaitu adalah kendala teknis dapat mencegah beberapa peserta didik melakukan kegiatan e-learning tertentu, misalnya pemakaian listrik, naungan beban, dan tingkat kegagalan sirkuit di berbagai belahan dunia. Masalah etis yang kelima yaitu keanekaragaman pembelajar atau peserta didik. Sistem e-learning harus dirancang untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan kebutuhan individu penyandang disabilitas, termasuk warga lanjut usia yang dimana kemampuan fisiknya, misalnya pendengarannya, terganggu. Adapun beberapa cara gaya belajar umum untuk pembelajaran online. Yang pertama, visual verbal, yaitu lebih suka membaca informasi, atau visual nonverbal, yang dimana menggunakan grafik atau diagram untuk mewakili. Yang kedua, desainer learning dapat menggunakan kuis serupa untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang audiens target mereka dan gaya belajar mereka. 6. Kesenjangan digital. Dalam masyarakat informasi, aksesibilitas informasi merupakan isu kritis yang harus didiskusikan dalam kaitannya dengan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Di sini, kesenjangan digital masih menjadi masalah besar di Indonesia, di mana fasilitas-fasilitas teknologi informasi di daerah-daerah pelosok tergolong masih kurang,
jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti yang ada di Indonesia. 7. Etiket. Etiket memberikan aturan untuk menjaga kesopanan dalam interaksi dan mencakup masalah yang terkait dengan perilaku penuh perhatian. Etiket mempromosikan perilaku saling menghormati dalam komunitas pembelajaran online. 8. Masalah hukum. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2002, Senat Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Teknologi, Pendidikan dan Hak Cipta, umumnya dikenal sebagai TEACH Act, yang menguraikan penggunaan materi berhak cipta di kelas virtual. Pribadi, dalam kursus e-learning yang khas, ada banyak dialog teks yang dihasilkan dari milis atau pertukaran konferensi komputer. Plagiarisme dalam e-learning dapat terjadi ketika seorang mencuri tulisan orang lain dan menyajikannya sebagai miliknya. Demikian akhir presentasi kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.